Alhamdulillah, segala puja dan syukur kepada Yang Maha Pengajar dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat hidup dan juga kesehatan, dan kalau pula kita berikan salawat dan taslim yang kita sanjung yang saya muliakan dan saya hormati Al-Ustaz Al-Kiram Sajudiyati, Ustaz Sauti, Abdul Wad, juga Sohibul Bait, Pak Taufik. Dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk berdiskusi malam ini. Salah satu yang paling penting sebenarnya dalam pembahasan yang terkait dengan bagaimana kita melihat realitas baik itu di luar dan di dalam diri adalah pembahasan tentang asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam statistik penciptaan alam semesta ini disebut dengan nizamul ahsan atau sistem yang paling terbaik. Sistem yang paling terbaik itu berdasarkan dengan Asmaul Husna, karena seluruh apa yang ada di alam semesta ini tidak lebih dari tajalli dari asma Allah. Ada yang disebut dengan zat. Zat Tuhan ini cirinya 5: tak terbatas, tak terhingga, absolut, hadir dalam segala realitas sekaligus di luar dari segala realitas. Ini ciri dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam pembahasan tasawuf, zat tidak dibahas. Kenapa? Karena dia sudah melampaui segala apa yang bisa kita jangkau. Karena tak terbatas, tak terhingga, absolut, hadir dalam segala realitas sekaligus di luar dari segala realitas. Sekaligus ini yang membedakan wahdatul wujud dengan seluruh pandangan yang mirip dengan ini seperti panteisme dan panteisme. Biasanya hanya digambarkan Tuhan itu hadir dalam segala realitas. Nah, kalau wahdatul wujud sekaligus di luar dari segala realitas. Karena namanya tidak terbatas, dia tidak dibatasi oleh apapun. Bahkan kata-kata tak terbatas sebenarnya satu bentuk batasan. Makanya kalau dalam bahasa Quran, Quran hanya merujuk dengan kata huwa, kul, huwa, Allahu ahad. Jadi ketika sampai kepada zat, dia hanya menjelaskan huwa, la ilaha illa hu, dan tidak ada Tuhan selain dia. Hanya mengisyaratkan. Sudah dimulai itu kalau kita terus hanya mengisyaratkan tentang dia karena dengan 5 ciri tadi. Nah, kemudian dari zat inilah kemudian kesempurnaan Tuhan nampak atau zuhur bahasa sufistiknya, nampak itu dengan nama-nama yang baik atau asmaul husna. Nah, dari asmaul husna inilah kemudian bertajalli lagi itu menjadi realitas alam semesta, entah itu baik dalam level alam ruh, alam barzah dan alam dunia. Sehingga apapun di realitas alam ini sebenarnya semuanya adalah tajalli dari asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebut dengan nizamul ahsan atau sistem yang paling terbaik, sebagaimana asmaul husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang terbaik. Nah, sehingga perlu kita membahas lebih jauh tentang asma ini, karena asma ini selain menjelaskan tentang ontologis realitas yang ada di luar, sekaligus melihat relasinya terhadap diri kita, karena kita pun adalah manifestasi dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam diri kita ada kehidupan al-hayy, dan dengan nama al-hayy inilah manusia merasakan kehidupan. Kalau orang berbuat baik ya ada al-jawad dan seterusnya. Jadi semuanya sebenarnya dalam diri kita terdapat nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
cuma mungkin kualitasnya yang berbeda dengan setiap orang. Makanya semuanya adalah tanda-tanda ilah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fil anfusihim. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kami di alam semesta, wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka. Jadi sebenarnya semuanya adalah manifestasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang manusia ini dia unik karena manusia ini yang mampu menampung seluruh asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua ini sebenarnya kita tanda-tanda ilah. Nah, cuma seperti yang diungkapkan oleh Imamul Muwahhidin, hadisnya beliau menjelaskan ma'ayatulillahi akbar. Tidak ada tanda yang lebih agung dari diri Imam untuk menjelaskan bahwa di dalam diri beliau seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah termanifestasi dalam dirinya dengan baik. Nah, kalau dalam diri kita ada nama yang tenggelam, ada nama yang terbit. Itu tidak semua teraktual. Itu tergantung usaha manusia untuk mengaktualkan nama-nama tersebut di dalam dirinya. Makanya Ibnu Arabi menjelaskan kalau manusia selain maksum ini perumpamannya seperti matahari, kadang terbit, kadang tenggelam. Jadi ada nama-nama yang tenggelam, ada nama-nama yang terbit. Itu semua sangat tergantung kepada sejauh mana manusia bisa mengaktualkan nama-nama tersebut, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nama yang pertama itu adalah tadi terkait dengan huwa. Dia konteksnya bahwa dari zat inilah kemudian memanifestasikan seluruh kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa yang di dalam diri zat itu kemudian termanifestasi keluar, sehingga kita bisa menyebutkan nama itu seperti dalam Al-Quran, Wallahu la ilaha illa huwa al-malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, dan seterusnya. Itu untuk menjelaskan bahwa dari zat inilah keluar asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya itu yang bisa kita jangkau. Jadi manusia tidak mungkin menjangkau zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi manusia bisa menjangkau asma. Wa 'allama Adama al-asma'a kullah. Memang wilayah manusia ini adalah wilayah asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan wilayah zat. Jadi kita tidak mungkin sampai ke zat, tapi manusia bisa sampai ke asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan tadi dalam Al-Quran, wa 'allama Adama al-asma'a kullah. Nah, sehingga perjalanan manusia sebenarnya tidak lain adalah perjalanan menuju asma yang ada di dalam dirinya. Asma yang ada di dirinya, dan semua dari kita ini sebenarnya masing-masing manifestasi dari asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau buka ini. Ada pembahasan asma yang menarik dari Abdul Razak Kasyani. Dan ini ciri yang membedakan antara pembahasan filsafat dan tasawuf. Filsafat tidak membahas asma, tapi tasawuf membahas asma, karena salah satu bahannya adalah riwayat Quran, sehingga itu menjadi bahan dasar tempat berpikir para sufi dengan membahas asma Allah. Ala Nabi wa alaihi sallam.
Na'alam annahu yabusiru billahi wa huwa ibadatu azali Nah, kadang asma dibagi dua dengan namanya, kadang disebut dengan Jamal dan Jalal. Di seluruh nama-nama ini itu terkadang dibagi menjadi dua pembagian. Kadang nama itu tergolongkan satu sisi kepada Jamal, kadang juga digolongkan kepada satu sisi kepada Jalal, Jamal dan Jalal. Nah, cuma zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 5 ciri tadi, tak terbatas, tak terhingga, absolut, dalam segala realitas, sekaligus di luar dari segala realitas, sehingga dalam setiap asma ini ada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga zat inilah yang menghubungkan seluruh nama-nama. Makanya dalam bahasa sofistik dijelaskan setiap Jamal pasti Jalal, setiap Jalal pasti Jamal. Karena ada kanal yang menghubungkan seluruh nama-nama ini yang disebut dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi bahasanya setiap Jamal pasti Jalal, setiap Jalal pasti Jamal. Dan satu nama, misalnya nama Allah, itu pasti di dalamnya akan meliputi semua nama-nama. Jadi apapun, kemanapun kita menunjuk nama, itu pasti terhubung dengan nama-nama lain. Karena tadi ada satu kanal yang menghubungkan yang disebut dengan zat. Kayak dalam hadis dijelaskan, ketika ada orang sakit memanggil ya Allah, sebenarnya yang dia panggil ya Syifa, yang menghubungkan. Kenapa? Karena Allah ini yang menghubungkan seluruh realitas nama-nama tadi. Dalam Al-Quran, Witullah Awitul Rahman ayyam matadawu falur asma'ul husna. Jadi seluruh Allah atau seluruh Ar-Rahman di mana dua nama ini yang terseru, di dalamnya ada asma'ul husna. Sehingga Allah dan Ar-Rahman ini meliputi asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kadang nama-nama ini, nama-nama asma'ul husna ini juga dibagi 4, yaitu wal awal wal akhir wal zahir wal batin, dalam surat Al-Hadid ayat 3. Jadi kadang satu nama kembali kepada al-awal, kadang satu nama kembali kepada al-akhir, kadang suatu nama kembali kepada al-zahir, kadang suatu nama kembali kepada al-batin. Ini hanya pembagian. Jadi ada asmaul husna yang kita sebut 99, yang 99 ini disebut dengan ummahatul asma, ibu dari para nama. Nah, kemudian nama-nama 9 ini bertalian. Dari bertalian itulah yang kita baca di Jawshan Kabir. Jadi ketika nama-nama 99 nama ini bertalian, nah itu akan melahirkan nama-nama yang lain. Yang menikah ini asma ini. Iya, kayak dalam pembahasan itu Nabi disebut anikahul asma. Jadi kalau kita yang salah satu asma Tuhan dia mau menikah bagaimana? Nah itu masalah ini. Masalah itu. Jadi karena Allah dan Ar-Rahman meliputi semua nama-nama, maka Allah ini disebut dengan Al-Ismul Jami, nama yang meliputi semua nama-nama. Dia meliputi semua nama-nama, dan dimanapun nama yang kita merujuk, seperti yang dalam hadis tadi dijelaskan, itu pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam bahasa sufi, Allah itu punya 3 level. Ada Allah Zat, ada Allah Ism, ada Allah Fi'il, perbuatan. Allah Zati itu merujuk kepada asma zat, ada asma dalam pengertian sifat, dan ada asma Allah dalam makna perbuatan. Sama dengan ilmu, ada ilmu zat, ada ilmu fi'il, ada ilmu dalam bentuk sifat. Ini cuma kategori-kategori untuk menjelaskan level keberadaan. Ada level pada level zat, ada level pada sifat, dan ada level pada perbuatan. Misalnya kalau level pada zat,
dalam Al-Quran, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Di sisi Allah itu ada kunci-kunci kegaiban, tidak ada yang tahu kecuali Dia. Ini disebut dengan ilmu zat. Ilmu zat. Tapi dalam ilmu perbuatan dijelaskan dalam, kalau nggak salah, ayat kursi apa tentang ilmu, bahwa illa bimasya, itu saya lupa ayat Al-Quran. Wasi'a kursiyyus samawati la ilaha illa Nah itu pokoknya kecuali yang Allah kehendaki. Illa bimasya. wasi'a kursiyyus. Kalau ada ilmu dalam konteks zat, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Kemudian pada level fil, tidak ada yang mengetahui ilmunya kecuali yang Allah kehendaki. Sehingga sebenarnya yang kita bahas ini pada level asma itu tidak lain adalah asma dalam konteks perbuatan. Jadi bukan asma pada level zat, karena asma pada level zat itu tidak ada yang tahu. Kayaknya Allah pada level zat, ya itu tidak ada yang tahu. Tapi kalau Dia sudah turun kepada perbuatan, nah itu manusia bisa memahaminya. Karena Dia pada level perbuatan. Jadi kalau kita lihat bi ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ini sebenarnya level eksistensial tentang Asmaul Husna. Kalau misalnya teman-teman googling struktur asma, biasanya ada muncul strukturnya. Struktur misalnya ada Allah di depan, Ar-Rahman, kemudian dari nama ini melahirkan nama-nama yang lain yang saling bertalian satu sama lain. Kalau teman-teman googling, itu biasanya ada struktur yang dijelaskan seperti itu. Dan itu sebenarnya terkait dengan struktur yang ada dalam entah itu diambil dari Quran dan hadis, kemudian itu distrukturkan untuk keterhubungan antara satu nama dengan nama yang lain. Tapi pada intinya semua kembali kepada zat hu, dari hu ini kemudian melahirkan Allah, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, dan kemudian lahirlah nama-nama yang lain, kemudian nama-nama bertalian melahirkan seperti yang kita baca Jaushan tadi. Makanya 99 itu disebut dengan Ummahatul Asma atau ibu dari nama-nama. Nah selanjutnya artinya entah 99 atau Jaushan Kabir itu hanya menjelaskan bahwa sebeginilah manusia yang bisa jangkau tentang nama-nama Tuhan. Bukan berarti hanya itu saja nama Tuhan, tetapi nama Tuhan itu sebenarnya tak terbatas. Karena kaidahnya kalau zat tidak terbatas, otomatis nama dan sifat juga tidak terbatas. Nah, cuma kenapa 99 kan? Kenapa Jaushan Kabir? Itu hanya menjelaskan seluas inilah manusia bisa menjangkau. Makanya para maksumin juga mengetahui asma yang lain yang pernah kita bahas tahun lalu, yang disebut dengan al-ism al-mustaqsirah, nama-nama yang tidak turun. Dia hanya ada di sana. Karena para maksumin naik ke atas, otomatis para maksumin ini tahu yang disebut dengan al-ism al-mustaqsirah, nama-nama yang tidak turun, ya hanya ada di atas. Jadi kalau mau tahu, dia harus naik ke atas dan menyaksikan sendiri nama-nama tadi. Seperti dalam Al-Quran ada alif lam mim, mim, ain, sin, qaf, nun, dan seterusnya. Itu adalah satu bahasa yang sebenarnya dia ada di level atas. Jadi hanya orang-orang muqahharun yang bisa kemudian memahami apa yang ada di balik dari huruf-huruf tadi, huruf muqatta'ah. Nah sama juga dengan asma, ada asma yang tidak turun. Asma yang tidak turun ini sebenarnya itu lebih luas daripada apa yang kita pahami, seperti itu. Asma dan sifat ini sebenarnya sama, Ya, asma dengan sifat itu beda. Kalau asma itu
ism ma'as sifatil khossah. Jadi zat ma'as sifatil khossah. Misalnya zat huwa dengan rahimiyah muncullah ar-rahim. Huwa zat dengan ini. Jadi kalau ism nama itu ada zat. Kalau sifat itu sifatnya saja tanpa kita melihat zatnya. Itu bedanya antara sifat dengan zat. Nah, makanya kalau kita bahas asma, di batin asma ini ada zat. Itu yang disebut tadi, ada kanal yang menghubungkan semua nama-nama tadi, dan itu adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berlaku juga untuk realitas. Dan kalau kita masih meyakini bahwa zat tak terbatas, tak terhingga, nah zat inilah yang hadir dalam segala realitas, makanya yang menghubungkan kita semua adalah zat Tuhan. Makanya menurut pandangan Sufi, sebenarnya tidak ada keterpisahan, semuanya satu kesatuan. Nah, cuma alam khayal kita yang seolah-olah memisahkan antara satu dengan yang lain. Jadi seolah ada pembatas antara saya dengan Ustaz Tilbun, saya ada pembatas, tapi sebenarnya ini adalah satu bentuk ketunggalan. Semuanya ada yang menghubungkan antara satu dengan yang lain. Ini cuma alam khayal saya, yang kemudian seolah sini ada pembatas seperti ini. Luar biasa. Ustaz Ilham, Ustaz Nur. Tidak ada pembatas. Kalau kita terima ilham, kita terima cahaya. Jadi huwa itu juga adalah disebut dengan masih nama tapi ismul zat. Jadi ada ismul zat, salah satunya termasuk huwa. Huwa ahad. Jadi huwa Allahu ahad itu sebenarnya bukan perulangan. Itu adalah level eksistensi dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu pada level zat, sifat, dan sampai kepada menjelaskan tentang diri. Nah, kemudian Ar-Rahman huwa mufidul lil wujud wal amal. Nama Abdul Hikmah Ar-Rahman wal mufid lil wujud. Ar-Rahman itu yang senantiasa memberikan emanasi eksistensial. Makanya Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'. Jadi kalau rahmat ini konteksnya kulli syai'. Dia meliputi segala sesuatu. Makanya definisinya mufidul wujud ya. Dia memberikan emanasi eksistensial. Jadi segala sesuatu memiliki keberadaan itu karena bukan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman. Dan Ar-Rahman juga tidak hanya memberikan emanasi secara eksistensial, tetapi juga memberikan dimensi sempurnaan. Sempurnaan bagi. Nah, kemudian bedanya dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim itu adalah memberikan kesempurnaan secara spiritual. Makanya kalau dalam tafsir biasanya Ar-Rahman ini bersifat umum, Ar-Rahim itu bersifat khusus. Kalau dalam bahasa sufinya, Ar-Rahman itu kenapa umum? Karena dia memberikan eksistensi. Kemudian Ar-Rahim itu dia memberikan dimensi spiritual. Itu perbedaan antara Ar-Rahman. Makanya ya Rahmanid dunya wa ya Rahimul akhir. Wa yang maha penyayang terhadap realitas dunia dan rahim terhadap dimensi akhir. Ar-Rahman lil ahlil irtiqar wa Rahim lil ahlil irtiqar. Ini bedanya, Ar-Rahman itu bagi ahlil irtiqar diberikan eksistensial sehingga segala realitas itu memiliki satu bentuk keberadaan. Dan Rahim ini di ahlil irtiqar, dia harus punya kehendak ikhtiar sendiri untuk meraih realitas spiritual. Kalau bahasa ininya yang sering kita bahas
Kalau naik itu mau tidak mau manusia harus punya usaha untuk naik ke atas. Kalau bahasa Qur'annya illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Yang bisa naik ke atas itu dengan syarat iman dan amal soleh. Jadi kalau turun tidak bersyarat, naik kemudian dia disyaratkan illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Itu dimensi rahimiyah. Jadi dimensi rahimiyah ini mau tidak mau manusia harus berusaha untuk meraih apa yang dia inginkan. Rahmatul lil imtinan faizun min hadratir rahman wa bi hadratir rahmah zahara ma zahara. Dalam istilah sufi ada yang disebut dengan nafasur rahman. Jadi kalau dalam struktur sufistik kelazat itu ada yang disebut dengan nafasur rahman. Jadi dengan nafasur rahman inilah segala sesuatu memiliki esensi. Yang pohon jadi pohon, yang manusia jadi manusia. Pokoknya segala sesuatu bentuk itu berdasarkan nafasur rahman. Jadi seperti nafas ini berasal dari perut, naik ke atas, menyentuh langit-langit mulut. Kemudian yang satu jadi A, yang satu jadi B, yang satu jadi C. Tapi sebenarnya asal muasalnya adalah udara yang naik ke atas. Ini simbol, perumpamaan. Kenapa disebut dengan nafasur rahman? Jadi dengan nafas inilah yang satu jadi A, yang satu jadi B, satu jadi C dan gitu. Si A jadi A dan jadi B ini ikhtiarnya atau ijbar gitu. Nah, kalau eksistensial otomatis ini apa pemberian. Tapi dia mau jadi apa? Nah itu pilihan. Dia mau jadi apa itu? Atau wifi-nya tidak? Saya sebenarnya sudah bentuk slide, saya nggak tahu di mana saya taruh slide. Apa nama anunya Pak? Isi. Yes. Tidak mesti ditentukan oleh cinta. Nah, cuma kenapa para sufi selalu bicara cinta? Itu karena konteksnya dengan cinta perjalanan menjadi cepat. Karena namanya cinta itu dia tidak dipengaruhi lagi pada yang lain. Cinta itu konteksnya dia hanya mau kekasih, dia tidak mau lagi yang lain. Nah, makanya kalau dalam bahasa sufinya, kalau orang sudah punya cinta maka perjalanannya akan cepat. Meskipun boleh jadi di awal waktu dia berjalan dia tidak punya cinta, tapi insya Allah dengan dia komitmen konsisten dalam berjalan, Allah akan menganugerahkan cinta itu kepada dirinya sehingga dia cepat untuk berjalan begitu. Misalnya contohnya kalau kita bangunkan yang dibangunkan kita jangan lupa. Tapi kalau cinta, ya, dia dengan sendirinya akan terbangun. Ada satu bentuk kerinduan dalam dirinya untuk kembali. Makanya kalau para sufi bicara cinta konteksnya lebih pada jadi cinta itu kalau dalam para sufi kendaraan cepat menuju Tuhan. Nah, kemudian sifat nama ini kan tidak pernah tapi kadang dia bersandar pada sadar tidak tahu mungkin kata-kata makhluk yang tidak bisa mengakukan asma itu ada yang bisa mengambil. Kalau kita tahu misalnya Rahman Tuhan ini kan tidak batas. Sebenarnya Tuhan ini kan tidak mungkin ada yang bisa menghalangi kalau memang pemerah. Ada yang mungkin dalam manusia yang tidak mengakukan semua itu pada dirinya dalam perjalanan. Jadi asma ini kan
secara simbolik hadir dalam diri. Kalau satu nama sudah hadir, otomatis dia kan bertalian dengan nama-nama lain, karena kan tidak terpisah. Ini setiap Jamal pasti Jamal dia bertalian. Nah cuma tidak semua nama itu kemudian bisa aktif, karena kalau mau aktifkan itu tergantung kepada usaha manusia. Jika dia mau mengaktifkan, jadi kalau dia tidak berusaha, maka nama itu selalu tenggelam, tidak terbit. Kalau bahasa Ibn Arabi, nama itu tidak terbit di dalam diri, dia senantiasa di dalam benang. Jadi memang ada manusia yang dia tidak mau keluarkan nama-nama yang lain di dalam diri. Tapi meskipun ini hadir satu aspek itu berkalian dengan semua semesta. Iya, pun dia berkalian. Kayak bahasa Ibn Arabi, ada nama yang tenggelam, ada nama terbit. Seperti matahari, ya, dia sebenarnya mengambil simbol terbit kemudian tenggelam. Bahkan satu nama boleh jadi pada satu masa dia terbit, pada satu masa dia tenggelam lagi. Ya kan ini kan berkalian, dia karena ini kan disatukan oleh Ya. Sehingga itu satu saat tidak berlaku. Kalau dia memang berkalian dengan zat itu, maksudnya kan Iya, semua kan bertalian, tapi belum tentu dia terbit. Apakah itu tergantung dari habitat, dari apa yang kita atur sehari-hari menjadi wanita? Apakah itu Yang tadi kita sebelumnya itu, apakah itu berkaitan dengan apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita baca, apa yang kita dengar? itu usaha Iya. Untuk bagaimana dalam segala realitas yang kita miliki, zahir dan batin, senantiasa konteksnya hilang. Kayak tadi yang kita bahas, ada muraqabah muhasabah. Hati saya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sisi lain, saya melakukan amal-amal kebaikan. Jadi sangat bertalian antara zahir dan batin. Sedangkan konteksnya itu begini. Kalau di satu sisi kita mau berbuat baik, Di satu sisi, ada kita mau berbuat baik, ada keinginan untuk berbuat baik. ya, Tapi di sisi lain yang kita asuh entusiasme kita yang mungkin itu dalam membentuk adalah sesuatu yang jelek. Kan otomatis kita akan menghalangi dia untuk terbit. iya otomatis akan mengalami dia. Nah, kalau begitu kan berarti walaupun dia ada dalam diri kita, tapi karena apa yang kita lakukan sehari-hari itu membuat kita hilang. Satu realita, makanan pandangan. Oh iya, betul. Artinya dia menuju ke dimensi materi. Dia menuju ke dimensi materi. Sehingga seluruh realitasnya adalah realitas material. Nah, otomatis nama-nama itu tidak akan terbit. Nah, cuma begini, kadang dia terkait dengan ini. Meskipun ada sedikit ya secercah cahaya dalam diri, boleh jadi dengan secercah cahaya itu kemudian nama-nama itu menjadi aktif. Menjadi aktif. Apakah cahaya itu bisa padam? Tidak baik. Jadi cahaya menembus roh, tapi roh ini belum tentu dari hati menembus ke yang lain. Hati ini boleh jadi dia tertutupi oleh laku-laku kita sendiri yang tercela. Jadi ketika dia ditutupi sehingga akhirnya cahaya ini tidak menembus. Karena tidak menembus, ya otomatis dia tidak memberikan efek kepada tempat yang lain. Tidak transparan. Jadi apakah apa yang harus kita lakukan untuk memberikan itu? Tidak ada jalan lain suruh. Berat.
Maksudnya keluar. Asulu. Apa sama kasar? Keluar. Asulu. Udah ada itu Om Timpang. Om Impang Aryong Gambreng. Asulu ko dari. Iya. Antama ko dari. Ya asulu. Asulu. Ayat misalnya, Allah itu lebih dekat dari kehidupan manusia itu sendiri. Ini kan sebenarnya artinya kan yang saya paham secara faktual kedekatan manusia dengan Tuhan itu kan bersifat eksistensial. Artinya faktual. Nah, bagaimana bisa kalau secara eksistensial manusia dengan Tuhan sesungguhnya dekat dan Tuhan itu lebih dekat daripada kehidupan manusia sendiri. Ada manusia yang menjauh, Ustaz. Mungkin kita bisa asumsikan bahwa bukan Tuhan yang menjauh, tapi manusia itu yang menjauh. Tapi kan kalau secara faktual dia sesungguhnya dekat, secara eksistensial, bagaimana bisa itu terjadi? Ada yang menjauh. Makanya tadi sudah betul sekali. Kalau dekat dan jauh itu kan dua relasi. Tuhan ke kita ke Tuhan. Tuhan ketika itu tidak, Tuhan ke kita itu bahasa Quran. Wana krobu ilan al-Qur'an itu dekat dari urat leher. Wajah salah ibadi kami korib. Kalau hamba bertanya aku, katakan aku dekat. Inna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Semuanya Allah meliputi antara dirinya dan hatinya. Itu kan mana kedekatan. Berarti kita tidak perlu ragu bahwa Tuhan hadir. Tuhan hadir. Nah, apakah saya hadir ke Tuhan? Itu soal lain. Makanya ada dalam Al-Quran, ulaika yunaduna rabbahu min makanin ba'id. Mereka lah orang-orang yang memanggil Tuhan dari tempat yang jauh. Jadi satu sisi mengatakan Tuhan aku lebih dekat, satu sisi Quran mengatakan mereka memanggil Tuhan dari tempat yang ulaika yunaduna rabbahu min makanin ba'id. Apa itu? Tapi kalau sendiri kok dekat ya Ustaz. Oh, sangat. Iya. Saya dia jauh. Saya dia jauh. Kita yang jauh. Bisa berarti. Julukannya apa? Jaisulullah. Jaisulullah. Ya Allah kan itu ruh yang diciptakan manusia itu apa? Segala manusia itu apa berbeda? Kalau itu dia ternyata sama, kenapa? Perbuatan ataupun akibatnya. Jadi wanafaktu fihi min ruhi, ruhul asdam itu memang berbeda satu sama lain. Iya, berbeda. Kalau masuk dalam bahasa fikih, ayan asabitani seorang itu berbeda. Jadi yang membedakan itu ada sesuatu yang Tuhan memang rencanakan untuk yang menjadi sesuatu itu. Misalnya maksumin otomatis itu berbeda. Makanya realitas di alam dunia pun berbeda. Misalnya begini, kenapa kita berbeda dengan maksumin? Perbedaannya satu lahir dari rahim yang suci, satu lahir bukan dari rahim yang suci. Otomatis realitasnya itu sudah berbeda. Yang kedua, starting point-nya berbeda. Yang ketiga lagi, yang ketiga. Kita realitas berbeda. Sudahlah. Jabari itu ini, lain juga Jabari. Jadi kalau bukan karena kalau kita di AB itu kan satu sisi kita Jabariyah, satu sisi kita free will. Jadi satu kaki kita di Jabariyah, satu kaki kita di free will. Disebut al-amru bainal amrayn. Berada di antara dua sesuatu. Bukan apa sesuatu. Maksudnya berada di antara dua sesuatu? Satu kaki itu determinis, satu kaki itu free will. Kita bukan seperti Jabariyah toh, tidak ada free will-nya. Kita bukan seperti free will yang tidak determinis. Makanya kita al-amru bainal amrayn. Satu kaki itu determinis, satu kaki free will. Maksudnya begini, Inna Allah bikulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu. La haula wala quwata illa billah. Itu kan bahasa determinis. Apa hikmah dari paradigma seperti itu? Kita bisa Jadi kalau
kesendirian ini Ustaz itu determinisme bukan. Makanya itu dari lantai kayaknya yang Ustaditku sebenarnya. Determinisme dia. Nggak tahu kalau hablum minallah Jabariyah. Jadi pertama kita meyakini bahwa secara eksistensial kita senantiasa bergantung kepada Tuhan secara mutlak. Kita tidak punya eksistensi kan. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi la yaumin huwa fi sya'n. Yas'aluhu fil mudhari kalau bahasa Inggrisnya present continuous tense. Iya. Jadi ada permintaan secara eksistensi yang terus berlangsung kepada Tuhan. Makanya ya daimal fadli alal bariyah wa senantiasa berikan emanasi. Jadi secara eksistensi kita determinis. Secara eksistensial. Nah, satu sisi apa yang saya lakukan itu pilihan saya. Makanya kita tidak bisa berjarak dari determinis. Satu sisi kita juga tidak bisa berjarak dari free will. Makanya satu kaki kita determinis, satu kaki kita di free will. Disebut al-amru bainal amrayn. Al-amru bainal Satu perkara yang berada dalam di antara dua perkara. amrain atau amran. Ya, maksudnya emang itu. Pelan-pelan Kak. Ya. Will juga punya konsekuensi yang ada Ustaz ya. Sedangkan kalau dia misalnya paradigmanya free will murni juga. Oh iya, dia Mu'tazilah. Jadi Itu implikasi psikologis semata sih saya kalau saya berpaham begini, saya berpaham begini. Enggak, itu berefek pada apa yang akan kita lakukan nantinya. Iya betul. Jadi Jadi kalau misalnya kita benar-benar free will, kita akan memenuhi dua itu tidak punya makna. Karena ya semua usaha. Makanya Mu'tazilah karena dia free will mutlak, dia dua itu kalau mau mobil berdua mobil ya sudah usaha. Jadi pernah ada teman gitu, dulunya dia Qadariyah. Setelah apalagi namanya, dia mengalami beberapa keajaiban, akhirnya dia jadi Jabariyah. Jadi setiap ketemu selalu dia tekankan Jabariyah. Iya. Aneh nih, biasanya nyata baru ketemu. TV One memang beda. Kebetulan salah satu pimpret dari salah satu media. Iya. Tapi satu saja jawabanku. Dua jawabanku. Iya. Dua mau. Jadi Bisa nomor yang lain Kak? ya, Bisa nomor yang lain? enggak bisa. Dua aja. Prabowo. Jadi basit, simple. Iya. Basit. Jadi kalau kita berhubungan dengan manusia tidak boleh ke Jabariyah. Kan dia lebih memahami konsep itu hablum minallah wa hablum minal nas. Jadi itu jawaban kalau kita berhubungan dengan Allah. Tidak masalah Jabariyah karena memang itu apa lagi namanya? Konsep subjektivitas. Tapi kalau kita berhubungan dengan manusia lain, nah di situ pilihan di situ Qadariyah. Nggak berani lagi berdebat soal Jabariyah Qadariyah. Karena kalau kita tawarkan itu yang apalagi namanya Jabariyah dengan Qadariyah tidak boleh lepas. Dan itu harus dipahami secara bersamaan. Nggak tahu lagi Ustaz, dengan berbagai apalagi namanya keajaiban yang dia dapatkan dengan berbagai jadi dia sudah Jabariyah toh, tapi setelah saya sampaikan itu kalau kita berhubungan dengan manusia tidak mungkin ke Jabariyah. Tidak mungkin kita tunggu itu orang datang untuk bersilaturahmi.
Atau kalau mau misalnya menikah, sorry. Kalau mau berhubungan dengan manusia lain, ya, harus berusaha. Itu janunya. Kan sebenarnya kalau konsep ini Ustaz, perdebatannya di kadar kadar dengan kadar ya, atau itu Ustaz, atau mungkin terus dan terus. Kalau di kadar, Kalau kodok jaga dia. Maksud kalau kita di kadar itu memang harus. Dan di kadar inilah yang kemudian ada Tunggu dulu Ustaz. bau-bau. Yang selalu mengganti sholat berarti kadoriak. Apa? Jabariyah. Di kodok. Tapi kan sebenarnya Ustaz, itu cuma sekedar konsep atau semacam apa maksudnya dengan situ. Ya. Karena faktualitasnya memang begitu ya, Ustaz, ya kan. Artinya memang ambil banyak amalan itu memang kenyataan faktual. Iya, kesadaran eksistensial. Dan memang begitu. Memang begitu Realitasnya. Makanya dalam Al-Bait kan kita memang diperintahkan untuk meyakini al-amru bil amrain. Cuma aplikasi al-amru bil amrain pada makom tertentu itu beda. Misalnya begini, pada Rasulullah di dalam Al-Quran yang dijelaskan wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah. Bukan engkau melempar wahai Rasulullah ketika engkau melempar, tapi Allah. Nah, apakah ini dimaknai sebagai jabariyah? Nah, tentu tidak. Kenapa? Karena ini ada usaha Rasulullah. Dia serahkan seluruh eksistensinya sehingga yang mengisi eksistensinya Tuhan. Nah, makanya ayat ini tidak berlaku untuk kita. Kita tidak bisa mengatakan kalau saya melempar itu Tuhan, tidak bisa. Karena saya masih punya ego. Saya masih ada ego. Rasulullah karena dia sama sekali tidak punya ego, semuanya ilahi. Maka dia Rasulullah tetap mengatakan kalau saya melempar Allah. Kalau kita tidak pernah. Karena kita masih ada jarak antara Allah dengan ego kita kan, Ya. sebagai penghalang. Makanya ini hanya berlaku pada Rasulullah. Makanya al-amru bil amrain itu pada makom tertentu itu beda aplikasinya. Tapi kalau misalnya beberapa asma yang sudah teraktual juga dalam diri kita, dalam konsep Bos, itu, traktual iya derita. kenapa pindah ke situ? Paling cocok ya, benar. Jadi kalau Cimo ini bukan dia yang berdoa, tapi Tuhan yang berdoa, begitu. Oh itu sama dengan pernyataan istri saya. Ada bilang Ustaz, banyak sekali pengakuan kalau saya mau sebut satu-satu. Betul. Dia cukup lembaran ini Ustaz. Kau tidak bisa jaga tinta untuk membahasakan semua pengakuan para ibu-ibu ini kalau beliau. Iya. Cuma satu orang ini. Salah dia begitu. Salah ini yang ditanya. Kalau kita bersyukur, sebenarnya syukur itu adalah Allah sendiri yang memuji diri. Wa huwa syakur. Nama Tuhan syakur. Artinya dalam konteks itu, ketika saya misalnya melaporkan kata syukur dengan kesadaran itu bisa dinisbahkan kepada Tuhan. Hakikatnya sama dengan kalau kita memuji, hakikatnya itu adalah Tuhan. Sama. Cuma kan kita tidak sadar. Tapi beda dengan konteks yang kalau mereka Iya, beda. makanya ini sangat tergantung pada kesadaran manusia. Artinya level kesadaran manusia berbeda-beda. Ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Dia bagaimana kita tahu bahwa dia sadar atau tidak sadar? Ya tentu kita tidak tahu. Ataukah saya melihat di situ, apakah saya sadar atau tidak sadar? Bisa, karena balil insan orang masih basir. Setiap manusia itu punya basir, ya, ketajaman penglihatan terhadap dirinya sendiri. Itu bisa. Cuma kan untuk masuk ke level batinnya orang dan menilai itu kan itu punya makomnya biasa. Saya mau menilai diri, apakah saya sadar atau tidak sadar? Tentu bisa. Maksudnya kita tahu sekali apakah saya misalnya contoh dalam sholat ya, apakah saya khusyuk tidak khusyuk itu kan kita bisa nilai.
kita bisa nilai dengan baik apa saya butuh atau tidak butuh. Apakah saya dalam posisi gusar dan seterusnya kan kita bisa menilai dengan sangat baik. Nah, ini kan gitu tuh. Bagaimana Pak Jika? Kalau misalnya saya sadar bahwa saya lagi marah, apakah itu kesadaran bahwa saya sadar? Iya. Iya lah, kudu Sadar bahwa kita marah. kudu Sadar bahwa kita marah. Iya. Sadar. Apakah kesadaran itu bisa kesadaran kepada Tuhan? Atau panai. Itu saya tidak sadar. Kalau dia adalah kebaikan bisa. Kalau tidak, kalau keburukan tidak bisa karena Toma asal kami. Kebaikan dari Tuhan, keburukan dari kalian. Dan pada waktu saya sadar, itu kan bukan saya pada kekuatan waktu sadar. Hancur lagi. Kan yang sadar kan, ya kan yang bikin kita sadar itu bahwa kita lagi marah, itu kan Tuhan, itu ilham. Iya. Nah sekarang, Ilham. sadar kepada waktu saya marah itu apakah itu saya bentuk tidak sadar atau sadar? Sadar. Oke, saya sadar. Apakah itu ilham dari Tuhan atau tidak? Nah itu pertanyaan yang berbeda. Kita tidak tahu apakah itu yang menggerakkan itu adalah batin kita sendiri atau yang menggerakkan itu adalah ilahi. Nah itu kita tidak tahu. Dan itu kan sumber yang menggerakkan kita itu kan kita tidak tahu. Saya sama dengan ini. Waktu saya tafakur berpikir yang menggerakkan saya itu banyak sumbernya. Boleh jadi alam khayal saya, boleh jadi file-file yang saya tertanam yang jutaan file yang ini. Boleh jadi karena saya melihat sesuatu. Jadi banyak hal yang menjadi sumber agar saya tafakur. Nah sama dengan kesadaran juga banyak sumber-sumber yang menggerakkan untuk saya berbuat sadar. Cuma apakah ini ilahi atau tidak itu Allah. Jadi kalau konfirmasinya maksudnya konfirmasi kesadarannya amarahnya. Iya, Itu amarah. artinya kita hanya tahu Bila dia atau bahwa bukan. kita hanya tahu bahwa dia sadar bahwa dia sedang marah. Nah pertanyaannya, siapa yang menggerakkan dia sadar terhadap ini? Nah itu kan kita tidak tahu. Misalnya ada pengalaman pribadi. Misalnya saya suatu hari ada teman yang ngajak saya waktu itu Idul Kurban. Dia bilang, Nur, sekarang nanti kita makan daging ini di TPA. Saya menganggap TPA itu tempat pengajian Al-Quran. Ternyata bukan itu maksudnya. Iya. Jadi makan di situ. Jadi saya makan di pemulung di rumahnya di situ dengan bau yang luar biasa. Karena di situ kami buang air di dalam itu. Jadi sangat susah masuk itu. Saya makan. Hingga suatu saat hadis itu lewat di pikiranku bahwa hadisnya itu bahwa seorang mukmin tidak dianggap seorang mukmin ketika dia masih belum bisa duduk dengan orang-orang fakir. Itu membuat saya lezat makan. Makanya saya teman, kenapa bisa lezat? Seandainya tidak ada hadis itu, saya tidak bisa makan. Saya berkata hadis ini, artinya yang menggerakkan saya untuk makan itu hadis. Saya misalnya kalau di hari guru itu kan ada konfirmasi ya. Iya. Seperti itu. Dapat tidak ada. Makanya perlu percayaan. Ada sumber. Dan kalau misalnya marahnya para nabi sama dengan sukanya para nabi, kan dia misalnya dua asma yang kontradiksi di para imam ini. Nah kalau sekarang kita ini kan maratan biasa, bukan dari Tuhan, tapi dari kita, dari ego pribadi dan lain sebagainya. Tapi kita sadar. Nah itu yang menarik. Bahwa saya sadar bahwa saya sedang melakukan emosi. Nah itu tadi sumbernya kita tidak tahu. Apakah itu langsung dari Tuhan Allah? Boleh jadi langsung, boleh jadi macam-macam. Boleh jadi ada malaikat, boleh Ego ya. Jadi dua anunya, ilham dari Tuhan atau ilham dari pasca. Beliau ya. Walaupun marah atau anu, dia tetap menampakkan senyum itu yang Iya, luar biasa. itu. Dia menggerutu dalam dirinya, tapi di dalam adab kita. Adab ini adalah sesuatu yang paling tinggi dan puncak dalam kehambaan. Nah karena beliau ada di dunia, maka yang wajib beliau dahulukan adalah urusan dunia, hukum dunia, kaidah dunia. Hingga suatu saat
datang perintah Tuhan memerintahkan kau gunakan ini. Makanya pernah ditanya oleh Rasulullah, yang mana lebih nikmat? Apakah ketika kau menggunakan mukjizat atau tanpa gunakan mukjizat? Nah, kata Rasulullah, lebih nikmat itu kalau tidak menggunakan mukjizat. Kenapa? Pada saat itulah saya pada posisi yang kehambaan mutlak. Kalau mukjizat tidak ada intervensi Tuhan dalam situ. Nah, makanya kenapa Maksumin tidak menggunakan kekuatan daya supernaturalnya untuk misalnya melawan musuh itu, karena dia beradab. Adab ilahi, tahalluk bi akhlaqillah, dia berakhlak dengan yang lain. Dia tidak akan berbuat sampai Tuhan memerintahkan. Kita sebelum makan udah, oh kita ini tidak punya. Diperintah. Nanti sebelum dia diperintahkan baru dia lakukan. Terus bagaimana dengan relasinya dengan ayat itu, ayat itu ya, dia kan semua itu. Iya. Tidak ada fase sebelum dan sesudah diperintahkan. Makanya wahyu itu kan ilahi. Dia tidak berkata-kata kecuali itu perintah Tuhan. Mama yang tipanil hawa. Seluruh eksistensinya sudah fana kepada Tuhan. Bahkan perkataan pun itu atas perintah Tuhan. Berarti tidak ada dualitas sebelum diperintahkan dan setelah. Tadi Iya. ada asumsi tadi. Iya, artinya begini. Dia, saya pertanyaannya kenapa para maksumin tidak melakukan kekuatan supranaturalnya untuk melawan musuh? Karena dia adab. Karena ini hukum dunia, dia harus mendahulukan hukum dunia. Sama dengan Musa dan Khidir, dua-duanya beradab. Satu adabnya itu adalah melakukan hukum dunia, Nabi Musa AS. Satu adabnya itu dia melakukan hukum ilahi di Lauhil Mahfuz. Dua-duanya ini orang nabi yang beradab. Adabnya Musa adalah melakukan hukum dunia, adabnya ini adalah melakukan hukum yang ada sudah di Lauhil Mahfuz. Makanya bahasa Qur'annya hadza firaqu baini wa bainakum. Ini perbedaan aku dengan kalian. Dua-duanya nabi. Dua-duanya melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Yang satu diperintahkan jangan membunuh sebelum terbukti. Yang satu diperintahkan bunuh karena dia di Lauhil Mahfuz. Iya. Perbedaan ini karena perbedaan makamnya Nabi Musa dengan perbedaan makam. Perbedaan yang satu ditugaskan di dunia, satu ditugaskan di Lauhil Mahfuz. Terus kalau kita dia Makanya ini kisah untuk menceritakan ke kita. Ada loh hukum Lauhil Mahfuz, ada hukum dunia. terus kalau sebentar kita mau ikut yang mana? Berganti menuta. Nah, Iya. Jadi kan misalnya kalau masalah kenapa saya hubungkan dengan tingkat makam? Apakah misalnya dalam kasus ini Nabi Musa tidak tahu itu hakikat yang lama? Misalnya ayat Sabita itu. sebagai seorang nabi pasti dia tahu apa yang di Lauhil Mahfuz. Dia seorang nabi, tidak mungkin seorang nabi tidak tahu ada Lauhil Mahfuz. Iya. Itu di pesan yang mau diadu. Ustaznya masalah nanya seolah-olah Nabi Musa itu tidak mengetahui alam Lauhul Mahfuz. Dia tidak mungkin jadi seorang nabi kalau tidak punya makom wilayah. Iya. Wilayah itu adalah makom kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah mengarungi alam-alam sampai ke sana. Ini juga mungkin persoalan adab di. Ada. Iya, karena kalau dia tidak beradab, nah pasti baji tuh nabi. Jadi dalam pikirannya ini pokoknya yang mana lebih jago. Iya, sih jago-jago. Misalnya ayat Al-Quran tikka rusuqat dan nabatau malabat. Iya. Jadi itu ada dua ayat. Wan fadlu balabatin itu. Yang satu lagi la nufarriqu baina ahadin min rusul. Oh betul. Di satu sisi kami tidak membedakan nabi-nabi yang lain. Satu sisi wan fadlu dan kami muliakan antara satu nabi dengan nabi yang pada makom spiritual ini yang asma itu permen asma. Dan asma itu ada asma yang tinggi ada yang asma yang di bawah. Iya. Jadi wajar Syakir buat sampai sekarang kemampuan karamanya dalam dia dia masih tetap supaya seperti manusia. Adab. Persoalan adab. Adab.
tidak bermakna bahwa ada perbedaan hukum di waktu makhluk dengan di alam dunia. Karena waktu makhluk kan dengan alam dunia kan di sana saja. Sama. Mau lihat di atas ya di bawah sama. Jadi perbedaan itu pada dimensi bukan waktu. Yang sana sudah terjadi, yang di sini belum terjadi. Karena ini kan diturunkan dari alam ruh, alam barzah, dan dunia. Nah, apa yang terjadi di dunia sudah ada di Lauhul Mahfuz. Jangan sampai kita kekafiran terhadap untuk tidak semua Iya. kita sudah kita. Coba dulu cek Ustaz. Sudah kafir gitu loh. Bantu dulu cekkan Ustaz. Di materi kita masih seakan-akan Iya. nampak seorang muslim, seorang Iya. orang yang baik, abid dan lain-lain sebagainya. Daripada hakikatnya diri kita di sana. Kafir miskin. Miskin lagi kan ya? Karena saya sudah pernah baca satu riwayat misalnya ketika teman-teman Imam Ali bertanya kepada Imam Ali, bukankah dia itu adalah sahabatmu? Tunggu dulu Ustaz. Imam Ali bertanya kepada Saya pernah melihat mereka itu adalah sahabat saya. Memang. Betul. Jadi artinya begini. Jadi para maksumin itu dia bisa lihat level mana dia mau melihat orang. Kadang dia level di kodok, kadang dia lihat level kitab mahwa isbat yang di bawahnya. Jadi tergantung dengan siapa dia berbicara. Makanya hadis-hadis itu bertingkat-tingkat karena lihat audiensnya waktu itu siapa. Iya. Bahkan kadang maksumin setia karena audiensnya memang tidak bisa diturunkan itu. Tapi Ustaz, kalau di sana sudah ditetapkan kita sebagai seorang kafir, apapun Iya. usaha kita kan Iya, betul. Cuma begini, apakah kita tahu di dalam sana? Nah, itu yang Nah, Ustaz ilmu kita itu. Nah, karena kita tidak tahu, itulah kenapa Allah turunkan nabi, kitab dan seterusnya untuk tugas kita melihat masa depan. Kalau gitu lihat ke belakang gitu. Kalau apa Ustaz ke belakang? Kalau Lauhul Mahfuz itu kan kitab yang sudah terdahulu. Iya. Karena kita tidak tahu terdahulu, itu tugas kita melihat ke depan. Yang mana kita mengikuti di depan, jelas jadi di depan. Yang mana kita mengikuti. Makanya tugas kita jangan peduli ini, karena kita tidak tahu. Iya. Yang tahu itu yang bisa Karena naik ke atas. kalau kita tahu pesimisme akhirnya seperti Bukan juga, yang bisa tahu yang bisa naik ke atas. Iya. Ai, jangan kayak begitu Ustaz. Lari semua nanti anunya hikmah. Karena sebentar bertanya ke anak-anak. Kita tahu di Lauhul Mahfuz. Nah makanya tugas kita Mati, man. dengan Allah yang semua turunkan nabinya kita. Jadi kita harus berjalan ke depan. Tapi kan gini, ketidaktahuan kita tentang apa yang ada di sana itu tidak membatalkan apa yang akan terjadi ke depannya. Betul. Tapi atas dasar apa kita berjalan? Itu menjalani itu. Kan kita tidak tahu. Karena tidak tahulah makanya yang kita disuruh ikuti itu fitrah. Diarahkan kemana ini? Bukan misalnya gini, contoh Misalnya begini, ada hadis, ada Imam Jawad. Jadi ketahuilah orang baik itu dia sudah baik sejak di perut ibunya, orang buruk dia sudah buruk di perut ibunya. Itu kan menjelaskan tentang ketentuan yang ada sudah di situ. Tapi kan kita tidak tahu, makanya kita hanya melihat masa depan. Iya. Masa depan ini ada pada baginda Nabi misalnya para maksumin. Yang Masa depan itu. Iya. Ada pada derajatnya para Iya, maksumin. betul. Itu maksudnya. Betul. Iya. apakah kita bernilai juga ikhtiar saya itu? Maksud saya begini, Anda kan misalnya di Lauhul Mahfuz saya sudah masuk neraka kan? Kemudian saya coba ikuti fitrah untuk mengikuti petunjuk. Betul, cuma asumsi ini bisa berlaku kalau kita sudah tahu di sebelumnya. Kalau kita tidak tahu kan asumsi saja. Karena asumsi saja itu tidak bisa berlaku untuk kita. Tapi dia tetap bernilai, ya? Apa? Ikhtiar saya tetap bernilai. Iya betul. Kalau ini Ustaz ada istilah dari Badan Mutahari terkait takdir definitif dan non definitif itu hubungan dengan penjelasan tadi bagaimana? Tidak lupa. Bisa kita jelaskan. Misalnya takdir definitif itu semua makhluk pasti mati.
model kematian. Ada di itu ya. Itu tergantung pihak kalau yang non definitif. Nah itu dalam konsep tadi itu seperti yang jelaskan. Jadi